mengherankan. Ada gerakan melawan Islamofobia di Indonesia. Pikiran pertama yang muncul ketika saya mendengar ada deklarasi Gerakan Nasional Anti-Islamofobia (GNAI) adalah, apalagi sih ini? GNAI dideklarasikan pada hari Jumat 15 Juli 2022 di Aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jakarta. Apakah Islam begitu ditakuti di Indonesia sehingga harus ada gerakan khusus untuk melawan ketakutan terhadap Islam? Faktanya kan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Masjid, musola, dan fasilitas lainnya banyak tersedia dan tidak pernah dihalangi atau diganggu pembangunannya. Orang Islam mau berpenampilan seagamis apapun, tidak ada yang melarang. Ada lebih dari 25.000 pondok pesantren dengan puluhan ribu santri di Indonesia. Pemimpin negara ini juga beragama Islam. Mayoritas pemimpin daerah juga beragama Islam. Bahkan ada daerah yang membuat peraturan berdasarkan syariat Islam. Para penceramah agama Islam juga bebas saja menyampaikan ajarannya. Jika ada kasus penistaan agama Islam, prosesnya juga cepat kok. Tidak sampai berlarut-larut. Masih kurangkah semua itu? Lagi pula, siapa yang takut berlebihan terhadap Islam di Indonesia? Mungkin memang ada, tetapi pasti tidak akan berani tampil terang-terangan menyuarakan ketakutannya atau kritikannya. Lawong meminta agar suara azan dipelankan karena dirasa terlalu keras saja bisa membuat masuk penjara kok. Jelaskan betapa kuatnya posisi Islam di negara ini. Kalau begitu, mengapa harus ada GNAI? Pertanyaan ini harus dijawab oleh para deklarator gerakan ini. Para deklarator pasti tahu soal definisi Islamofobia dan penyebabnya. Mereka pasti tahu bahwa Islamofobia itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut ketakutan, kebencian, atau prasangka buruk terhadap Islam secara umum, terutama dari sisi Islamisasi dan sebagai sumber terorisme. Munculnya istilah ini memang sudah lama, tetapi menjadi makin sering dipakai setelah peristiwa serangan ke World Trade Center (WTC) pada tanggal 11 September 2001. Islam pun dipandang sebagai sumber terorisme karena pelaku penyerangan itu beragama Islam. Pandangan itu makin parah karena munculnya banyak gerakan kaum radikal Islam di berbagai negara. Tidak heran ada gerakan-gerakan yang menolak Islam untuk masuk ke negaranya. Para deklarator menyatakan bahwa dasar munculnya gerakan ini karena adanya resolusi PBB yang menjadikan tanggal 15 Maret sebagai hari melawan Islamofobia. Tentu saja PBB membuat resolusi itu karena Islamofobia sudah mulai melebar menjadi kebencian terhadap ras Arab di negara-negara barat. Ada kekhawatiran terjadinya pemusnahan ras seperti yang dilakukan Hitler jika isu anti-Islam tidak ditangani dengan baik. Ada kekhawatiran terjadinya pemusnahan ras seperti yang dilakukan Hitler jika isu anti-Islam tidak ditangani dengan baik.
Apakah isu Islamofobia begitu mengerikan di Indonesia sehingga perlu ada gerakan khusus melawan Islamofobia? Seharusnya jawabannya sih tidak. Tetapi para deklarator sepertinya mempunyai jawaban lain. Mengherankan sekali memang, tetapi rasa heran saya berkurang setelah mengetahui siapa saja yang terlibat dalam deklarasi itu. Dalam deklarasi itu hadir Anwar Abbas, Hidayat Nur Wahid, Slamet Ma'arif, Ferry Juliantono, Bani Yani, Ahmad Yani, Habib Muksin, Mustafa Nara, Refli Harun, dan Alfian Tanjung. Orang-orang ini kan memang sering menjadikan isu Islamofobia sebagai tameng. Kalau ada orang yang mengkritik pendapat mereka, tentu saja Islamofobia versi mereka loh ya, bukan arti yang sesungguhnya. Saya tidak mendukung GNAI karena rasanya ini lebih sebagai gerakan politik yang dibalut dengan agama. Bagi saya, rombongan deklarator itu adalah orang-orang yang selama ini menjadikan agama sebagai alat politiknya. Politik identitaslah senjata untuk mereka. Munculnya GNAI menunjukkan bahwa mereka belum menyerah untuk menggunakan cara berpolitik seperti itu. Meskipun tidak mendukung, saya mau memberikan usulan agar gerakan ini sesuai dengan tujuannya. Pertama, komentarlah tentang kesalahpahaman tentang agama Islam saja. Tidak perlu mengomentari soal politik, apalagi menggunakan tagar macam-macam untuk mengkritik pemerintah. Kedua, tolaklah setiap upaya mengganti dasar negara Indonesia. Karena setiap upaya itu nyatanya membuat orang beragama lain salah paham tentang Islam. Ketiga, doronglah adanya sertifikasi penceramah agama, agar para penceramah agama yang mengajarkan paham radikal di Indonesia berhenti berceramah. Karena nyatanya membuat penganut agama lain salah mengerti tentang ajaran agama Islam. Keempat, kutuklah setiap perbuatan kekerasan yang didasarkan pada ajaran Islam, karena membuat penganut agama lain memandang Islam tidak penuh kedamaian. Yang terakhir, bantulah umat beragama lain yang kesulitan membangun tempat ibadahnya, karena penolakan umat Islam di berbagai daerah, sehingga nampak bahwa yang menolak hanya oknum saja, tidak semua penganut Islam. Itu saja usulan saya. Jika tidak dilakukan, berarti GNAI tidak lebih dari sekedar sekumpulan orang yang menjadikan agama sebagai senjata untuk berpolitik dan penyebar politik identitas. Harus dilawan jika itu terjadi. Saya siap. Anda bagaimana?